nanti juga Al-Barzanji kita baca juga momen Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari kitab-kitab Maulid yang ada. Ya, dia ulame itu juga sekarang populer, banyak diamalkan oleh para alumni dari Hadramaut Yaman, alumni dari Darul Mustafa Al-Habib Umar bin Hafid. Masya Allah, beliau orang yang luar biasa, orang yang kewaliannya nampak sampai saat ini, dan saya menyaksikan dan saya merasakan. Ya, saya pengen cerita sedikit. Tahun lalu saya diundang ke Jakarta. Ya, mungkin ada yang masih ingat, saya datang ke Jakarta, beberapa perwakilan setiap provinsi, dan yang mewakili provinsi Bangka Belitung kebetulan saya. Nah, ngumpul di sana sekitar 100 orang. Itu satu ruangan khusus dengan Habib Umar bin Hafid. Itu beberapa kali acara sudah. Terakhir ditutup di Jakarta di pondok pesantrennya atau majelisnya Al-Habib Jindan bin Salim bin Jindan di Tangerang. Nah, sebetulnya ketemu dengan kami pengurus Al-Muwasalah itu. Beliau masuk, itu orang-orang pada berebutan salaman, 100 orang itu dalam ruangan itu. Nah, berebutan, ya, saya melihat nampaknya kurang seneng Habib itu, karena nanti juga ada sesi salaman mestinya kan. Nah, nanti selesai acara mungkin kan berkesempatan salaman semua. Beliau di luar hotel itu sudah ditunggu ribuan umat Islam, ribuan santri yang hanya kepingin sekedar salaman. Jadi beliau sudah capek, masuk ke hotel diserbu lagi. Jadi akhirnya saya tetap duduk. Tapi saya baca Fatihah untuk beliau. Beliau sibuk melayani salaman orang-orang 100 itu. Saya tetap duduk di ujung pojok. Saya baca Fatihah untuk beliau. Ya Allah, kalau memang beliau ini wali, ya walinya Allah, saya cukup baca Fatihah dari sini, insya Allah tetap nyambung. Saya baca Fatihah, noleh Pak, langsung seret lihat saya gini. Nah, kemudian manduk gini. Itu beliau Al-Habib Hafid, Al-Habib Umar bin Hafid bin Salim, yang sekarang masih ada di Hadramaut di Yaman. Sampai kalau belum tahu ya jangan sampai nggak tahu, minimal ya melihat wajahnya pernah lah, walaupun nggak secara langsung lihat fotonya. Ya, itu termasuk min auliyaillah, wali yang nyata kewaliannya diakui oleh banyak orang alim di zaman ini, yaitu Al-Habib Umar bin Hafid. Bisa sampai lihat nanti udah pernah lihat kan? Pokoknya itu postingan di Facebook yang jenggotnya agak merah itu. Ya, tahu ya? Oh, itu beliau, ya, Habib Umar bin Hafid. Nah, itu ya luar biasa. Itu punya karya tulis namanya Adhiyaul Lami, dan insya Allah nanti juga kita baca agar supaya kita mendapat keberkahannya. Jadi 4 kitab Maulid ini semuanya diamalkan oleh umat Islam di Indonesia. Bagusan yang mana Pak Ustadz? Semuanya bagus. Nggak ada yang nggak bagus, cuma ada perbedaan kalau kita lihat syair-syairnya. Kalau misalnya di Al-Barzanji itu menceritakan sangat detail sekali terkait dengan sejarah Nabi Muhammad mulai lahir hingga wafat. Detail sekali dibaca. Kalau Sibtud Duror tidak banyak menceritakan tentang itu. Dibak juga tidak banyak menceritakan tentang proses kelahiran Nabi sampai wafat. Kalaupun diceritakan sifatnya singkat, tapi zauknya dapat. Tahu zauk? Membaca Sibtud Duror itu kemudian penuh pengharapan karena isi-isinya itu nyokot ke hati. Kalau Barzanji itu banyak menceritakan tentang sejarah Nabi, ya, lahirnya, kemudian
apa saja yang terjadi pasca beliau menjadi Rasul. Lah itu diceritakan sangat detail, sangat rinci kalau di Barzanji. Kalau ini Siftul Durar itu lebih ke zauk pengharapan, ya, pengharapan. Tidak banyak menceritakan sejarah, tapi banyak menceritakan tentang kemuliaan Nabi, ya, mujizat Nabi. Nabi itu Nabi yang agung. Itu ya, itu Siftul Durar. Atibai, ya, semuanya penting, semuanya bagus, dan semuanya menceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya ingin momen Maulid ini nanti kita baca semua kitab-kitab itu. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, bisa mengamalkan kitab-kitab itu, sehingga kita mendapatkan keberkahannya. Dan yang paling penting, ini bulan Maulid banyak diisi dengan hal-hal yang baik. Berbanyak sholawat, berbanyak sedekah. Kalau mau sedekah kepada siapapun, fakir miskin, orang tua, bahkan menafkahi anak istri, niatkanlah untuk menghormati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai ingat Abu Lahab. Kemarin saya sampaikan kisah ini di masjid Mas Ribut, Masjid Al Hidayah. Abu Lahab itu kan orang yang bajingan sekali, ya. Orang yang dinas di dalam Al-Quran pasti masuk neraka itu Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Itu ayat khusus menjelaskan bahwa Abu Lahab itu orang yang celaka dan nanti pasti di neraka. Gak bisa tidak, pasti di neraka. Abu Lahab itu. Nah, Abu Lahab itu pamannya Nabi, tapi masuk neraka pasti. Nah, lalu ada riwayat di dalam Sahih Bukhari bahwa Abu Lahab itu tiap hari Senin itu siksanya di neraka itu diringankan oleh Allah. Dia tidak dibakar, bahkan dia dikasih minuman, yang minuman itu keluar dari sela-sela jarinya itu. Ya, bisa minum dan tidak tidak disiksa. Ada yang mengatakan tidak disiksa, ada yang mengatakan diringankan saja siksanya setiap hari Senin. Tapi kalau sudah masuk Selasa sampai Minggu, babak belur, bakar lagi, disiksa lagi di neraka. Nanti ketemu hari Senin, nanti diringankan lagi siksanya. Itu Abu Lahab. Penyebabnya apa coba? Penyebabnya suatu saat Abu Lahab ini pernah bergembira karena lahirnya ponakannya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahir sebagai seorang laki-laki, bukan lahir sebagai seorang nabi. Karena waktu lahir kan belum jadi nabi toh. Itu Abu Lahab sudah seneng, walaupun dia bukan nabi. Justru ketika jadi nabi malah ditolak sama Abu Lahab. Saking senengnya dengan lahirnya ponakan, Abu Lahab itu saudaranya Sayyid Abdullah, saudaranya Abu Thalib. Ya, jadi Abu Lahab itu bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abu Thalib juga bin Abdul Muthalib. Jadi Nabi Muhammad putranya Abdullah. Nah, Sayyid Abdullah saudaranya Abu Lahab. Ketika datang Suwaibah Al-Aslamiyah datang kepada Abu Lahab, wahai tuan, wahai juragan lah bose, Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Ya, ponakanmu sudah lahir. Terus Abu Lahab nanya, laki apa perempuan? Suwaibah menjawab, laki-laki. Langsung sewenang. Karena kalau mempunyai ponakan perempuan di zaman jahiliyah dulu itu aib, ngisin-ngisini, malu-maluin. Makanya kalau punya anak perempuan kebanyakan dikubur hidup-hidup, dibuang jauh-jauh karena bikin malu keluarga. Ternyata lahirnya laki-laki, maka Abu Lahab seneng luar biasa, dan senengnya itu kemudian diaplikasikan dalam bentuk memerdekakan budak yang namanya Suwaibah tadi.
karena saking senengku udah kamu saya merdekakan. Nah, Suwaibah dari suku Aslam, makanya disebut Suwaibah al-Aslamiyah itu. Nah, itu kemudian dimerdekakan, dibebaskan, nah, untuk menghormati karena seneng lahirnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang laki-laki. Ini penyebabnya. Gara-gara seneng lahirnya Nabi Muhammad, penyebabnya nanti di neraka tiap hari Senin, Nabi Muhammad kan lahirnya hari Senin tuh ya. Nah, setiap hari Senin itu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Nah, makanya kita jangan gak seneng ketika bulan Maulid, tapi senengnya harus diaplikasikan. Kayak apa namanya, senengnya Abu Lahab, senengnya terbukti karena mau merdekakan budak. Tahu nggak harga budak waktu itu? Suwaibah al-Aslamiyah setara dengan 20 unta. Harganya budak setara dengan 20 unta. Harga sekarang unta itu harganya 2 sebanding dengan 2 sapi. Bukan sapi Bali yang kecil-kecil itu, tapi sapi Jawa yang besar-besar itu. Jadi kalau 20 unta berarti 40 sapi. Kalau sapi yang biasa aja yang kecil, piro Kang regane sapi Kang? 15. 15 ping 40 piro kira-kira duwe? 15 juta kali 40. Hah? Piro? Banyak ya? 600 juta. Iya bener ya? Oh, 600 juta. Gara-gara punya ponakan laki-laki 600 juta. Langsung bebaskan itu budak namanya Suwaibah al-Aslamiyah yang kemudian menjadi ibu susunya Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum nyusu ke Halimah Sa'diyah, Nabi Muhammad itu menyusu kepada Suwaibah al-Aslamiyah atau al-Islamiyah. Nah, itu. Jadi senengnya bener-bener seneng, sehingga nanti di akhirat diringankan beban siksanya di neraka. Padahal dia nggak iman dengan Nabi Muhammad, padahal dia pasti masuk neraka. Tapi alhamdulillah kita ya, walaupun kalau bulan Maulid tetap males-malesan, gak ono bedone karo bulan-bulan yang lain. Sedekah ya pancet wae. Ya, ayo urunan Maulid rek, metu klutik 10.000 boleh. Abu Lahab 600 juta. Abu Lahab 600 juta. Wah, kadang-kadang uteke wong saiki tidak ngadakno Maulid biaya baru cuma 80 juta wis ngomel. Abu Lahab sendiri berapa? 600 juta. Kita patungan 80 juta ngek-ngekan ya. Ngono ya ono sing ngalok 80 juta kok digawe mangan-mangan, 80 juta ke Maulid Nabi, mending pakai ini, mending pakai itu dan lain sebagainya. Itu kan wong koplak gak tahu ngaji, gak bisa memuliakan Nabi Muhammad SAW. Giliran ngundang artis 100 juta mingkem cangkeme. Ya, saya kan sering ditanya, Pak Ustadz, kalau ngundang Habib itu berapa honornya? Kadang-kadang kan kita datengin Habib dari Jakarta, dari Palembang. Kadang-kadang tidak hanya sekedar 1 Habib, 2, 3 Habib kita datangkan. Itu berapa Pak Ustadz honornya? Ya, bisa 10 juta, ya lihat Habibnya lah. Kalau Habibnya lebih populer, lebih apa ya, 15 juta, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta. Itu karena mendengar jawaban seperti itu kadang-kadang melongok dia. Mahal katanya. Mahal. Ada giliran aku tahu kemarin ada Zaskia Gotik itu 90 juta 2 lagu. 90 juta 2 lagu, joget megel-megel peke-peke kayak bebek kan goyang itu Zaskia Gotik. Cuma nyanyi 2 lagu dibayar 90 juta mingkem wong gak ono sing protes. Giliran Maulid Nabi ngundang ulama, kemudian di sini memberi tausiah, ngajak orang beriman bertakwa kepada Allah,
nyangoni 15 juta jere kok akeh. Uteke wis kebalik ngono. Abu Lahab itu 600 juta untuk mengaplikasikan kegembiraannya karena mempunyai putra atau ponakan laki-laki. Itu 600 juta dikorbankan. Itu baru diringankan siksanya. Tiap hari Senin, Selasa masih digebuki, masih dibakar, Rebo masih sampai hari Minggu masih diajar di dalam neraka. Nah, tapi alhamdulillahnya tetap kita lebih jauh beruntung, walaupun memuliakan Nabi, lahirnya Nabi, sedekahnya sedikit, tapi kita punya kelebihan jauh dibanding Abu Lahab. Kalau Abu Lahab kafir, dia bangga ketika punya ponakan laki-laki, tapi dia mengingkari Rasulullah Nabi Muhammad, bahkan memusuhi. Nah, tapi kita alhamdulillah lahir menjadi umatnya Nabi Muhammad, ya, yang beriman kepada Nabi Muhammad dan berusaha mencintai Nabi Muhammad. Ini jalan benar menuju kepada surga. Untuk mengikuti sunnah lebih dulu yuk harus cinta kepada orang yang kita ikuti. Kalau kita mangkel sama orang itu, nggak mungkin kita ikuti jejaknya. Ya, orang-orang mengidolakan artis itu karena dia senang dengan artis itu, sehingga pakaiannya ditiru, kadang-kadang potongan rambutnya juga ditiru, gara-gara senang. Maka sholawatan ini dalam rangka kita belajar mencintai Nabi. Ketika sudah mencintai Nabi, kita akan mudah menteladani Nabi. Ketika kita bisa menteladani Nabi, itulah jalan yang pasti ke surga. Nabi Muhammad ngendikan begini, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man abah. Semua umatku itu nanti masuk surga, semuanya, nggak ada yang tidak. Semua umat Nabi Muhammad itu akan masuk surga. Kita umatnya bukan? Jangan belum tentu, harus yakin kita umatnya Nabi. Harus yakin. Karena kita mau. Ya. Kullu ummati, semua umat Nabi Muhammad yadkhulunal jannah, semuanya nanti masuk surga. Kita kan umatnya Nabi. Illa man abah, kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau masuk surga. Lah kita ada nggak yang tidak mau masuk surga di sini? Nggak ada kan? Semuanya pengen masuk surga. Dan nanti akan dimasukkan surga oleh Allah kecuali yang tidak mau. Sahabat bingung, ada orang nggak mau masuk surga ya? Pengen roh potongannya koyo opo ya. Akhirnya nanya kepada Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa itu orang kemelinti menolak masuk surga itu? Sombong bener dia, siapa dia? Rasulullah menjawab, man ato'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku dialah yang menolak masuk surga. Jadi yang taat kepada Rasulullah dari umatnya Nabi pasti masuk surga karena dia mau, sehingga taat. Untuk bisa menjadi orang yang taat kepada Nabi, pertama harus mengenal. Ya, setelah mengenal Nabi harus cinta. Mengenal tok ya. Kalau nggak cinta nggak mungkin juga ngikuti. Tapi cinta nggak kenal ya malah nggak mungkin ya, mencintai seseorang tapi nggak kenal sama orang itu. Ya mungkin nggak. Saya tak kasih tahu di Pangkal Pinang, Pak, ada cewek, cantiknya luar biasa. Ya, kulitnya putih, bodinya masya Allah luar biasa. Bapak cinta enggak? Cinta enggak sama perempuan itu? Cinta enggak? Ya enggak cinta, sampai enggak kenal kok. Enggak tahu kok, bagaimana mungkin mencintai orang yang kita enggak kenal? Makanya kemudian ada pepatah, apa Mbak? Tak kenal maka tak sayang. Maka kenal dulu dengan Nabi Muhammad, dikenali siapa Nabi Muhammad itu, kita kenali. Nah ini sejarah-sejarah Nabi yang kita baca biar kita kenal. Nah setelah kenal muncul cinta dan sayang. Ketika sayang
sayang dan cinta muncul kepada Nabi, maka akhirnya kita bisa itba, taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah taat kepada Nabi kalau cinta. Nah, setelah taat kepada Nabi, maka berarti kita yang mau masuk ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Makanya sampean kalau ngasih duit ke istri itu nafkah loh, itu nafkah wajib, pahalanya lebih besar daripada sedekah. Sampean sedekah nang fakir miskin itu hukumnya apa tuh? Sunnah kan? Tapi ngasih duit ke anak istri hukumnya apa? Wajib. Besar mana pahalanya sunnah sama wajib? Wah, besar wajib. Makanya harus ikhlas. Kemudian momen-momen maulid niatkan memberi nafkah, sedekah itu untuk memuliakan atau memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biar gak kalah sama Abu Lahab. Coba misalnya kita nanti, misalnya, wallahu alam, mudah-mudahan tidak, naudzubillah min dzalik, kok ada umat Nabi Muhammad kemudian masuk neraka bareng-bareng Abu Lahab. Abu Lahab hari Senin dapat keringanan, kemudian ada umat Nabi Muhammad hari Senin bablas terus dikebui. Kan malu-maluin, kan malu-maluin gitu loh. Abu Lahab hari Senin dapat minum, terus ada umatnya Nabi Muhammad masuk neraka hari Senin masih digebuki loh, kan malu-maluin. Padahal Abu Lahab itu binasil Quran pasti masuk neraka. Nah, maka dari itu ya banyak sedekah di bulan Maulid. Dan nanti juga kita sederhana saja karena mengingat Covid. Kalau nggak Covid ya kami besar-besaran lagi, karena kami pengen nyaingi Abu Lahab. Abu Lahab 600 juta, kita paling banyak baru 100 juta. Kita paling banyak maulid Nabi hanya 100 juta, itu pun patungan orang banyak. Abu Lahab 600 juta. Jadi saya kepingin nanti pokoknya besar-besaran terus setiap tahun. Tapi karena kondisi Covid tahun ini, maka kita nggak melaksanakannya. Ini juga biasanya kalau ada undangan itu saya ajak semua gabung rombongan biasanya kan. Ya, majelis ini kan sama juga, di sini maulid, di sana maulid, biar kelihatan syiar di sana. Ini kan ada undangan di Sungkap ya. Ya, biasanya kan saya ngambil bus, kemudian kita rombongan ke sana. Biar dimanapun ada maulid itu selalu meriah. Ya, mau di Sungkap, mau di mana saja, pokoknya kalau ada maulid, kita ada undangan. Tahun-tahun lalu pasti kita siapkan mobil, entah bis, entah elep, entah apa, pasti kita rombongan. Tahun-tahun dulu kan begitu. Tapi tidak dengan tahun ini. Ya kita sedih memang, karena tetap protokol kesehatan harus kita patuhi. Nggak boleh ngumpul banyak orang. Saya lihat di Sungkap itu undangannya banyak, pasti banyak yang datang. Jadi saya memilih maulidan sendiri di sini saja. Nah, jadi kita juga maulidan dan menghormati jerih payah orang-orang yang sibuk karena Covid nih, baik pemerintahnya, dokternya, dan lain sebagainya. Kita nggak mau dicap jadi masyarakat yang sembrono, gitu. Jadi tapi tetap ada perwakilan kita dari Kuba. Makanya ini agak sepi nih, karena banyak yang kesungkap ikut maulid. Yang penting maulid harus rame, jangan sampai kalah dengan band. Kalau ada band, ada ramenya luar biasa. Maulid menteri-menteri, wah, ini mati Nabi ora. Nah, jadi harus kita meriahkan. Nah, kita gembira bener-bener karena dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti tetap ya, kita tetap ngadain maulid setelah ini At-Taibai, kemudian besok di belakangan aja kita maulidan, terus Ria Ulami, kemudian Barzanji, nah kembali ke Sibutturor, nah kita potong kambing, insya Allah. Kita kan kawan kita 100 kan ada kalau full, kalau ngumpul semua 100 orang, kalau 10 ribuan ketemu berapa? Hah? 1 juta. Nah,
dapatlah kambing perempuan 20.000 lah hasil. Nah, 20.000-an berarti oleh 2 juta. Nah, ngono kan. Tapi yo mosok kelas masih 20.000 rek. Abu Lahab 600 juta. Ya paling gak kan yang kono sing 50, ono sing 100 ya trimo wae. Ya kuwate itu kudu siji itu kono kudu siji. Ya, kuwate wong iki paling sekitar nek ngumpul kabeh ya paling sekitar 100 lah misalnya sing ya paling banyak sing absen-absen itu kita undang semuanya, kita minta hadir sekitar 100 orang. Nah 100 orang ini standar ya wedhus loro cukup. Ya. Wedhus loro cukup. Kalau misalnya dana terkumpul kok cukup untuk wedhus 10 ya sing 8 dirupakno sembako lah, nanti kita berikan ke siapa fakir miskin yang membutuhkan untuk menghormati Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena kita nggak bisa besar-besaran sedih, kita nggak bisa besar-besaran tahun ini. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtakhim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbana atarafna bi annana qatarafna annana ashrafna ala laza asrafna fatub alaina taubatan silli kulli khawba astur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li wa lidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadla waju tamanna la biktisabim minna bil mustafa rasulina zabi kulli suli salam rabbi alaihi adal khabbi wa alihi wa sahbi adada tasyis subi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.